Pemirsa, sebuah mobil terbakar saat membeli bahan bakar di SPBU Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur siang tadi. Diduga percikan api membakar BBM yang diisi kejeringan. Sebuah mobil minibus tiba-tiba terbakar saat membeli BBM di SPBU Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan menggunakan jerigen. Kobaran api yang besar membuat petugas dan warga kesulitan memadamkan api. Akibatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh bagian mobil ludes tak tersisa. Petugas pemadam yang datang langsung memadamkan api. Menurut pemilik mobil, kebakaran terjadi saat dirinya sedang membeli BBM untuk dijual lagi di pom mini miliknya menggunakan jerigen. Saat dilayani petugas, dari bagian mesin mobil tiba-tiba memercikan api dan langsung menyambar ke jerigen yang berisi bahan bakar. Mesin konslet. Mesin konslet. Waktu itu sedang apa, Pak? Ngisi. Biar ngisi. Habis isi bensin ya. Terus setelah tahu kejadian kendaraan kebakaran, apa yang dilakukan, Pak? Suruh dorong Pak. Maju Jauh. Agak jauh. Pemirsa, isu reshuffle kembali mencuat yang dilontarkan oleh relawan Jokowi. Sementara bursa calon Panglima TNI juga mulai menghangat karena Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun. Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat berdasarkan informasi dari relawan Jokowi. Menurut Ketua Joman Immanuel Ebenezer, diperkirakan reshuffle akan terjadi pada awal Oktober. Sementara juru bicara Presiden Fajrul Rahman menyatakan belum menerima informasi terkait rencana perombakan kabinet dan juga menegaskan saat ini kabinet tengah fokus menangani COVID-19. Sebelumnya bergabungnya Partai Amanat Nasional ke koalisi pemerintahan juga memercikan isu reshuffle. PAN yang sebelumnya di luar pemerintahan bersama PKS dan Demokrat resmi bergabung dan telah hadir dalam pertemuan petinggi parpol pendukung pemerintah 25 Agustus lalu di Istana. Sementara salah satu nama yang muncul bakal menjadi menteri adalah Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko diisukan akan menjadi Menko Polhukam yang saat ini masih dijabat Mahfud MD. Hak reshuffle itu memang hak prerogatif dari Presiden yang kita harus hormati, tapi ya tidak terlintas sedikit pun di pikiran saya untuk kemudian menjadi Menko Polhukam. Masalah lapas Tangerang ini adalah masalah klise yang akan terus terjadi siapapun menterinya, siapapun dirjennya, apabila kemudian kita tidak segera memperbaiki hal-hal yang pasti akan terus terjadi apabila ini tidak direstorasi. Di luar isu reshuffle, bursa calon Panglima TNI juga menghangat karena Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun November 2021. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon melempar bocoran dua sosok terkuat menjadi calon Panglima TNI, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Sementara secara peluang TNI memiliki 3 kepala staf yang semuanya berpotensi menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan sinyal-sinyal kepada kandidat tertentu. Pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden yang nantinya akan mendapat persetujuan DPR sebagai bentuk mekanisme check and balance eksekutif dengan legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat? Siapa menteri yang akan di-reshuffle dan siapa yang akan menjadi Panglima TNI? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami juru bicara Presiden Fajrul Rahman, Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dan pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Selamat sore Pak Fajrul, Bang Noel, dan Bu Siti. Selamat sore.
Selamat sore Mbak Stefani, Pak Fajrul, dan Bu Selamat Siti. sore. Saya ingin langsung konfirmasi dulu kepada juru bicaranya nih. Pak Fajrul, benarkah bahwa Presiden akan kembali melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat? Tentu yang bisa bicara mengenai perombakan kabinet ya Presiden Joko Widodo. Kami sebagai juru bicara beliau hanya bisa bicara setelah beliau bicara. Itu yang penting. Jadi soal perombakan kabinet memang hak prerogatif Presiden. Tapi ada yang terkait dengan Panglima TNI, ini kan karena terkait soal masa pensiun. Karena Panglima TNI masuk di dalam susunan kabinet Presiden, ya pasti soal masa pensiun ini menjadi pertimbangan untuk penggantian. Tetapi kalau menteri yang lain ya saya melihat setiap hari mereka bekerja keras untuk bersama-sama Presiden mengatasi pandemi COVID-19 ini. Baik, kita konfirmasi langsung kepada sumber yang menghembuskan isu reshuffle di awal Oktober 2021. Bang Noel, juru bicaranya saja ternyata belum mendapat informasi nih. Bang Noel sendiri, apa yang membuat Anda begitu yakin dan menyampaikan informasi bahwa reshuffle kabinet Anda sampaikan akan dilakukan paling lambat awal Oktober 2021? Ya, gini, pertama-tama harus saya sampaikan, reshuffle itu bukan isu lagi, tapi itu menjadi kebutuhan di pemerintahan Jokowi yang periode kedua hari ini. Kita lihat periode kedua ini masih banyak PR-PR yang menurut saya tidak maksimal dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi itu sendiri. Artinya, reshuffle itu menjadi kebutuhan. Lantas kemudian siapa-siapa yang mau di-reshuffle, memang itu hak prerogatif Presiden. Tadi sudah disampaikan dengan juru bicara Presiden, Pak Fajrul Rahman, bahwa beliau akan menyampaikan ketika Presiden sudah menyampaikan dulu, dan itu sudah diklarifikasi oleh beliau sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Stefani, reshuffle itu bukan lagi isu Mbak Stefani, tapi itu menjadi kebutuhan. Karena kita lihat beberapa menteri atau beberapa pembantu Presiden di lingkaran Presiden, yang satu sibuk jalan-jalan, yang satu sibuk masang baliho buat 2024, yang satu sibuk naro-naro komisaris dan berbisnis, yang satu lagi sibuk berbisnis di era pandemik ini. Kita lihat empat-empat itulah. Baik, jadi Pak Fajrul, empat-empat ini orang yang paling sial di pemerintahan Jokowi, yang merusak cita Presiden itu sendiri. Baik, Pak Fajrul, tanggapan Anda? Ya tidak ada tanggapan, karena ini kan saya tidak dalam satu posisi untuk memberikan komentar terhadap apa yang dipikirkan oleh Jokowi mania, termasuk juga saya tentu tidak bisa memberikan analisis seperti Prof. Wiwi nanti, karena kan juru bicara ya kerjanya menjurubicarai apa yang sudah diputuskan oleh Presiden. Sepanjang Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan, ya saya tidak bisa memberikan penilaian ataupun memberikan informasi. Nah, cuma saya ingin menekankan saja sekali lagi tadi terkait dengan menteri semuanya bekerja, terkait dengan Panglima TNI kan itu karena soal masa pensiun beliau. Baik, Bu Siti, Anda setuju bahwa reshuffle bukan lagi soal isu tapi kebutuhan? Artinya ada menteri-menteri yang memang dinilai kinerjanya belum maksimal. Ya, jadi harusnya memang melandaskan pada apa yang disampaikan Pak Jokowi sejak awal, bahwa ada kontrak kerja ya, komitmen di situ bahwa semua pembantu Presiden itu menjalankan visi misinya Presiden, kan itu. Dan anytime harus siap untuk dievaluasi dan kemungkinan diganti. Itu harus digarisbawahi. Jadi bagi saya bukan hal yang luar biasa gitu ya melakukan reshuffle, karena kalau kita lihat di periode pertamanya Pak Jokowi JK waktu itu evaluasi itu dilakukan dengan segera dan ada perubahan yang luar biasa sampai 3 kali reshuffle waktu itu ya, agak sering gitu ya di periode pertama lah. Di periode kedua ini kita sudah mendengarkan sejak 2020 bahkan gitu ya, evaluasi yang dilakukan oleh publik, bukan oleh Mas Noel gitu ya, tapi oleh publik gitu, terhadap kementerian-kementerian tertentu di mana menterinya dinilai tidak capable gitu ya, menjalani satu tugas yang luar biasa sebagai katakan kayak di Kementerian Pendidikan, itu satu contoh. Itu luar biasa, akademisi memberikan nilai merah, rapor merah untuk Pak Menteri Dikbud itu waktu itu. Dan lalu dengan kementerian lain dan sebagainya yang juga ada penilaian-penilaian. Jadi menurut saya
publik yang biasanya dalam pemilu itu dimintakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, ternyata masyarakat ini juga terus mengawal gitu ya, mengawal semua kebijakan dari pemerintah melalui para menteri-menterinya tadi itu. Jadi kalau publik atau masyarakat bersuara gitu ya, speak out gitu, itu harus menjadi pertimbangan bagi presiden tentunya, karena tidak mungkin kalau yang bersangkutan bagus itu disuarakan tidak bagus. Tidak mungkin menurut saya, tidak jamak istilahnya. Jadi ini yang harus dipertimbangkan secara serius gitu ya. Ini kan sudah 2 tahun jalan gitu ya, pemerintahan Pak Jokowi sejak Oktober 2019 sampai kita sudah akan menjelang Oktober lagi. Jadi sudah 2 tahun jalan. Menurut saya itu sudah panjang sekali untuk satu titian achievement dari seorang menteri gitu. Baik, semua menteri harus siap untuk dievaluasi. Pak Fajrul, di periode kedua ini kan Presiden sudah 2 kali melakukan perombakan kabinet. Apakah ada kisi-kisi hal yang dilakukan Presiden, misalnya apakah justru menteri yang akan di-reshuffle ini akan dipanggil, atau justru komunikasinya merenggang? Pak Fajrul? Tidak ada yang saya lihat. Biasanya yang melakukan yang mendapat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap para menteri itu adalah kantor staf presiden. Kantor staf presiden itu secara rutin periodik itu memberikan evaluasi terhadap program-program presiden atau kebijakan presiden yang dijalankan oleh para menteri. Dan biasanya itu tidak disampaikan kepada publik. Nah, untuk menguatkan saja memang benar apa yang dikatakan oleh Prof. Wiwi tadi, Ibu Siti Zuhro, bahwa pada waktu pelantikan tanggal 22 Oktober memang Presiden menyatakan itu, bahwa tidak ada visi misi Presiden. Kemudian yang kedua, beliau siapapun yang bekerja cepat dan baik itu yang dia harapkan, artinya itu menjadi syarat-syarat juga tuh apabila memang ingin bertahan atau tidak ingin bertahan di dalam kabinet. Nah, itu yang jadi apa yang sudah dinyatakan Presiden itu bisa saja dijadikan dasar untuk penilaian mengenai kinerja ataupun bagaimana caranya Presiden Joko Widodo menilai para menteri-menteri. Baik, Bang Noel, alasan lain yang mengemuka perlunya segera dilakukan reshuffle adalah bahwa PAN masuk ke koalisi pemerintah. Apa informasi yang Anda dengar atau Anda dapatkan mengenai hal ini? Masih terdengar? Gimana Mbak? Ya, saya terdengar. Silakan, Bang Noel. Halo. Gimana? Baik, Bang Noel, alasan lain yang... Masih terdengar. Bang Noel bisa dengar suara saya? Ya, bagus. Baik, Bang Noel, alasan lain yang mengemuka perlunya segera dilakukan reshuffle adalah masuknya PAN ke koalisi pemerintah. Apa kabar yang Anda dengar terkait hal ini? Ya, itu impact aja sebetulnya, tapi itu tidak menjadi sesuatu lah. Biar gimana pun Presiden Jokowi juga ingin membangun bangsa ini, melibatkan segala komponen bangsa lah. Kita lihat PAN juga punya komitmen kebangsaannya yang kita lihat cukup luar biasa. Jadi menurut saya hari ini siapapun lah, Presiden juga kan sering mengungkapkan bahwa beliau bukan Superman yang bisa membangun bangsa ini dengan sendiri. Makanya beliau mengajak seluruh komponen bangsa untuk mari bahu-membahu membangun bangsa ini lebih baik ke depan dan lebih maju. Dan itu komitmen beliau sampai detik ini yang tidak pernah saya lihat bergeser sedikit pun. Makanya komitmen beliau soal Indonesia maju sampai detik ini masih saya lihat on the track lah. Nah, problemnya hari ini kita lihat para menteri-menterinya yang ini yang ngawur, yang garong ini, mental garong ini, mentang-mentang presidennya orang baik, kemudian mereka semau-maunya aja. Tadi kayak disampaikan Bang Fajrul tadi, KSP-nya aja lagi sibuk main politik. Gimana coba? Gimana mau evaluasi menteri-menterinya? Itu loh. Yang satu sibuk main politik, yang satu sibuk mempersiapkan 2024, yang satu sibuk jalan-jalan ke luar negeri, yang satu sibuk bisnis vaksin, yang satu sibuk bisnis obat, bikin regulasi-regulasi yang nggak ngawur itu, belum lagi yang satu nggak pernah menyampaikan ke publik hal-hal yang bagus berkaitan dengan Pratikno.
persoalan Omnibus Law, kemudian BIPAN, kemudian kemarin terakhir Statuta UI. Nah inilah yang menurut kita, penilaian kita di luar sana, ini yang merusak citra presiden di periode keduanya. Makanya kita berharap reshuffle ini adalah menjadi kebutuhan buat periode kedua presiden agar legasi presiden ke depan ini benar-benar bisa maksimal. Biar kinerja presiden ini bisa dirasakan dan maksimal lah. Tadi kan sudah disampaikan Bu Siti Zuhro bahwa ada kontrak politik berkaitan dengan visi misi presiden. Jika menteri tidak sevisi misi dengan presiden, maka layak untuk dievaluasi. Bahasa presiden evaluasi. Kalau menurut kita bahasanya pecat menteri-menteri yang tidak sevisi dengan presiden lagi. Baik, ya Bu Siti, kalau bicara mengenai politik, saat ini komposisi menteri masih seimbang, 17 dari partai politik dan 17 dari non-partai politik. Apakah komposisi ini penting untuk tetap dipertahankan, Bu Siti? Ya, sebetulnya sejak awal ya di iNews TV ini juga ya kami berhari-hari waktu itu membahas tentang komposisi kabinet gitu. Saya bahkan mengusulkan waktu itu kalau mungkin bagi Pak Jokowi adalah membangun kabinet ahli, zakon kabinet. Karena ini di periode keduanya. Jadi Pak Jokowi itu sudah bisa ngejos gitu ya, tancap gas gitu ya, karena sudah satu periode sudah dilalui, ada yang kurang-kurang kan janjinya seperti itu. Yang kurang-kurang dengan 5 visi besarnya itu membangun SDM dan sebagainya itu saja langsung gitu ya. Tapi tidak mungkin ternyata, karena memang koalisi partai-partai itu harus diakomodasi. Tapi ada satu hal yang prinsip menurut saya dalam konteks reshuffle kabinet ini adalah Pak Jokowi sedang disorot tajam oleh publik secara luas, dievaluasi. Dan bahkan kalau gitu ya, kehendak masyarakat ini terus-menerus tidak diakomodasi, bahkan dikecewakan, tidak dipuaskan dan sebagainya, timbullah kekecewaan dan sebagainya, ini akan mengurangi trust publik. Public trust tadi itu, yang muncul akan akumulasi distrust kepada Pak Jokowi. Nah ini yang harus juga dibaca kalau menurut saya, karena apa yang dikatakan Mas Noel tadi itu, beberapa kementerian atau menterinya susah untuk dipercaya dan sebagainya, dan achievement-nya rendah kan itu. Dan itu menurut saya 2 tahun itu terlalu panjang untuk satu menteri yang melakukan tugas-tugas yang harusnya gitu ya, konkret gitu ya, menunjukkan ini periode kedua bukan periode pertama kan itu. Baik. Baik, yang pasti selain reshuffle kabinet yang saat ini juga sangat diperlukan adalah segera pergantian Panglima TNI yang akan memasuki masa pensiun ya Pak Fajrul. Kapan tepatnya Presiden akan menyerahkan rekomendasi nama ke DPR yang sebentar lagi akan memasuki masa reses awal Oktober mendatang? Ya, mengenai surat Presiden ke DPR itu di tangan Kemensetnek atau tepatnya di tangan Pak Pratikno, Mensesnek. Jadi kita tunggu saja pernyataan dari beliau. Tapi terkait kembali soal reshuffle ini, memang tidak haram kan? Reshuffle itu memang tidak. Karena Presiden Joko Widodo sendiri itu sebenarnya 23 Oktober 2019 itu kan sudah bilang, 7 pesan saya yang tidak serius, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Itu sudah bilang, itu sudah pernyataannya kan begitu. Itu 2 tahun yang lalu. Beliau mengatakan jangan korupsi, tidak ada visi misi, menteri yang ada visi misi presiden wakil presiden, harus mampu bekerja cepat, keras dan produktif. Jangan terjebak dalam rutinitas monoton. Kerja berdasarkan orientasi hasil nyata. Kemudian selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Ketujuh itu serius dalam bekerja. Nah, apabila tidak menjalankan yang ke-7 hal tersebut, Presiden bilang, ya hati-hati bisa saya copot di tengah jalan. Jadi memang sudah sejak hari pertama pembentukan Kabinet Indonesia Maju memang sudah diingatkan. Jadi kalau mau dilihat itu sebagai kriteria Presiden, ya dilihat aja. Ya, siapa yang tidak serius bekerja, siapa yang korupsi kan 2 orang sudah ditendang kan langsung. Misalnya seperti itu. Masih ada lagi. Jadi tegas Presiden caranya memang sudah disampaikan. Jadi menurut saya siapapun nanti kalau misalnya terjadi perombakan kabinet tidak perlu kaget karena sudah sejak hari pertama dilantik sudah dibilang oleh Presiden. Jadi Presiden terbuka, transparan bagaimana cara beliau memanage Kabinet Indonesia Maju. Baik, tapi saya ingin kembali terkait pergantian Panglima TNI, Bu Siti. Akhir-akhir ini topik mengenai pergantian Panglima TNI juga bisa dikatakan cukup menghangat. Seberapa penting sebenarnya posisi seorang Panglima TNI ini untuk menjaga juga kestabilan politik di Indonesia?
Ya, semakin ke sini semakin dirasakan gitu ya peran pentingnya tentunya ya. Hanya saja memang bagaimanapun juga TNI ini kan berbeda dengan Polri ya. TNI ini penjaga kedaulatan NKRI. Jadi sovereignty kita itu dijaga oleh TNI. Oleh karena itu ya dengan pandemi kan pelibatan TNI, pelibatan Polri. Nanti pemilu serentak gitu ya. Borongan 2024 lagi-lagi akan melibatkan TNI dan Polri kan gitu. Ya memang sebetulnya dalam suasana yang normal-normal tidak diperlukan ya. Tapi ini kan suasananya dianggap kurang normal gitu. Artinya apa? Keamanan kita dan sebagainya itu artinya belum dalam satu kondisi yang kondusif. Nah, dalam konteks itu tentunya memang ini kan presiden yang memilih. Jadi otoritas presiden penuh ya. Kita rakyat yang memilih presiden itu ya dalam pilpres langsung seperti itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya kita berharap bahwa siapapun yang dipilih tadi itu tidak menimbulkan kontroversi gitu ya. Tidak menimbulkan polemik apalagi resistensi ya, dari masyarakat. Itu yang penting dicatat. Jadi kita tidak menggurui presiden, kita tidak katakan mendikte presiden, tapi kita berharap sebagai rakyat itu adalah pilihannya itu betul-betul pilihan the best gitu ya. Dalam arti tidak perlu kita pertanyakan integritasnya, tidak perlu kita pertanyakan kompetensi dan profesionalitasnya. Cukup itu saja yang dipilih menurut saya akan aman gitu ya. Tidak ada polemik ya di tengah masyarakat. Baik. Menurut saya itu. Baik, Nah, terakhir berkaitan dengan PAN ya, Mbak. Tadi sebelumnya disebut-sebut sejak awal PAN gitu ya. Menurut saya ada PAN, ada reshuffle. Itu Baik. masalahnya. Baik, baik. Terakhir saya ingin kembali ke Bang Noel. Singkat saja, Bang Noel, boleh berikan kembali sedikit bocoran nama-nama kuat untuk mengganti Panglima TNI? Kalau menurut regulasi yang ada, aturan yang ada, karena ini rotasinya menurut saya hari ini Pak Yudo ya Kasal hari ini. Tuh. Kalau menurut kami ya, karena melihat ketentuan peraturan pemerintah tahun berapa, rotasinya hari ini dipimpin oleh Kasal. Tapi kan ini semua kan bisa berubah karena pertimbangan-pertimbangan politik yang lainnya. Baik, kita akan tunggu tentunya siapa yang nantinya akan menjadi pengganti Panglima TNI dan siapa saja nama-nama menteri yang akan di-reshuffle oleh Presiden. Terima kasih Bang Noel, Pak Fajrul, dan Bu Siti sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu. Siap, Mbak. Pemirsa, tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi nyaris melebihi kapasitas. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.